Selamat datang di podcast kami. Saya Azi, moderator hari ini. Dan bersama saya sudah hadir 4 teman diskusi yang luar biasa. Ada Tini, Andi, Danar, dan Gebri. Kita akan membahas topik yang cukup serius tapi dengan gaya yang santai. Kenapa daya baca masyarakat Indonesia masih rendah? Tapi tenang, kami tidak akan menyuruh Anda membaca buku tebal dulu kok. Terima kasih, Aji. Kalau bicara soal membaca, jujur sih lebih sering membaca chat grup keluarga daripada buku. Itu pun kadang cuma baca notifikasi, isinya udah 300 pesan. Saya juga sama, Dini. Kadang saya buka buku, tapi malah bingung kenapa tidak bisa di-scroll. Rasanya jari sudah terbiasa buat geser-geser layar, bukan lembaran lagi karena kebiasaan pegang HP. Menurutku nih ya, masalahnya bukan cuma masalah membaca, tapi tidak terbiasa. Di rumah bisa, di sekolah bisa. Membaca belum jadi kebiasaan yang menyenangkan. Lebih sering disuruh hafalan daripada diajak memahami isi bacaan. Saya setuju. Banyak orang yang punya informasi untuk akses informasi, tapi nggak tahu cara memanfaatkannya. Padahal baca buku itu bukan hanya soal buku, tapi buka wawasan dan melatih cara berpikir. Betul sekali. Dan ini bukan cuma pendapat kita ya. Menurut data dari studi internasional, Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara dalam hal minat baca. Jadi kita hampir juara, juara dari belakang. Wah, itu sih bukan prestasi ya, guys. Itu peringatan. Kalau kita terus begini, bisa-bisa generasi masa depan lebih hafal lirik lagu viral yang ada di TikTok, Instagram, yang sering lewat di FYP kita daripada isi buku pelajaran. Betul nggak, guys? Betul. Hmm, Perpustakaan, niatnya mau baca buku, tapi malah tidur di pojok ruangan. Suasananya terlalu tenang di sana, jadi seperti tempat meditasi aja di sana. Nah, kalau gitu, mungkin kita perlu ubah nih cara pandang kita. Membaca tuh nggak harus selalu serius. Bisa dimulai dari hal ringan, seperti artikel menarik, komik edukatif, atau bahkan podcast seperti ini. Sama jangan lupa baca itu juga bisa jadi kegiatan sosial, misalnya diskusi bareng teman atau buat konten dari hasil bacaan. Dengan gitu membaca jadi lebih hidup. hmm, saya suka ide itu. Jadi, menurut kalian, apa solusi agar daya baca masyarakat meningkat? Nih ya guys, aku kasih tahu caranya. Caranya itu buat kampanye membaca yang kreatif. Misalnya dalam sehari itu kalian ada tantangan untuk membaca 15 menit sehari. Oke nggak? Oke nggak teman-teman? Oke sih, oke. Oke sih. Bisa itu. Oke. Sidangnya Atau lomba review buku di media sosial. Oke juga kan? Oke, oke. Oke. Sip. eh, sama ini mungkin perlu ada buku dengan judul yang menarik kali ya. Jadi cari banyak referensi dengan buku-buku dengan judul yang menarik. Contohnya kayak cara menjadi kaya tanpa bangun pagi mungkin dijamin banyak yang tertarik. Ya nggak? Iya, Bang. Iya sih, benar. Kayaknya banyak yang minat At- kalau gitu. Atau enggak nih ya, ada dibikin perpustakaan yang lebih interaktif. Ada zona bacanya yang bisa bikin kita santai sambil-sambil ngopi, atau ruang diskusi terbuka. Jadi tidak terasa seperti ruang ujian. Hmm, yang paling penting menurut saya sih adalah dukungan dari semua pihak. Misalnya itu pihak keluarga, apalagi keluarga terdekat, sekolah, pemerintah, dan kita sendiri. Jadi kalau kita mulai dari diri sendiri, dampaknya bisa meluas. Luar biasa, luar biasa. Itu tadi penyampaian dari teman-teman saya yang luar biasa mengenai dari apa sih itu, apa namanya, pembahasan kita yang pertama tadi, kenapa daya baca masyarakat Indonesia masih rendah. Mudah-mudahan terima kasih untuk diskusi hari ini. Semoga obrolan ini bisa jadi refleksi dan motivasi bagi kita semua.
Ingat, sebelum Anda scroll media sosial, coba scroll dulu halaman buku. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah guys. Oke, teman-teman. Dah.